Toge, toge mengudara, toge, toge mengudara, toge, toge mengudara. Halo Sobat Pentok, kembali lagi bersama kita di Tough Generation atau di Toge Mengudara. Keren. Gimana teman-teman pentok, kabarnya gimana, sehat? Mungkin ada yang bingung PPKM mau ngapain. Nah, sebelumnya kita juga mau bilang kita nih ada di Indie Coffee. Indie Coffee itu ada di Wisma Asri Bekasi Utara. Dan kenapa kita di sini? Karena pertama tempatnya enak. Cozy banget ya. Cozy parah. Kedua juga Minumannya, minumannya, makanannya, parah. parah. Enak. Nah gitu, kita juga kenapa kesini karena selain kita Nyaman. mencari apa ya, refreshing lah, ibaratnya keren ya. Nggak di dalam-dalam aja ya jadinya Iya, ya. kita yang deket-deket aja dan memang di sini tuh tempatnya juga prokesnya juga jalan, terus Betul. bener-bener menjalaninya boleh dine in cuman 20 menit ya. Iya, makanya kita juga nggak bisa ngobrol lama-lama juga Benar, nantinya. benar. Dan contohnya, kenapa tempat ini bisa dikatakan memenuhi protokol kesehatan? Kita bisa lihat nih di sekeliling kita, sumpah ya ini sepi loh. Iya, benar. Ini sepi, makanya kita berani bikin konten di sini. Dan jangan lupa juga nih buat kita yang jadi talent maupun kru-kru yang ada di sini juga udah melewati protokol kesehatan yang ada. Benar. Dan ngomong-ngomong masalah prokes nih, lu udah vaksin belum? Udah dong, 2 kali. Gue taat pemerintah. Supaya PPKM nggak diperpanjang lagi Bener. dan kita semua bisa beraktivitas dengan normal. Iya betul. Nah. Lu PPKM nongkrong? Kagak. Di rumah aja. Jadi aman kita ya? Lebih aman dong. Lu sendiri gimana? Aman, gua bener-bener ngejaga sih semenjak PPKM ini. Itu sih. Jaga-jaga ya. Oke, akan lebih baik ya. Oke. Oke. Mungkin tema kali ini akan sedikit kontra ya buat teman-teman yang ada di sekeliling kita ya, karena ya kita kan kontennya rohani ya. Iya. Tapi kenapa kok temanya bisa sampai kayak gini gitu loh. Tapi ya mungkin kita akan jelasin nantinya. Artinya yang sesungguhnya tuh apa. Oke, jadi tema kali ini adalah FWB Atau Friends with Benefit. teman dengan keuntungan gitu. Atau gimana sih? Gue nggak paham juga sih. Gue anak baik-baik soalnya. Friends with Benefit itu sebenarnya menurut gue ya. Oke. Menurut gue pribadi tuh nggak selalu berkaitan dengan hal-hal yang negatif aja. Tapi hal yang positif juga banyak kok yang bisa lo dapetin benefitnya dari temen lo. Entah itu kayak belajar, Iya, betul. entah itu jadi apa ya, ada temen curhat gitu. Menurut gua ya selagi lo bisa menjalaninya in a positive way, sebenarnya friends with benefitnya juga penting sih. Betul. Tapi kalau menurut lu sendiri, boleh nggak sih kalau kita memanfaatkan kelebihan teman kita supaya kita mungkin bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari diri teman kita? Menurut lu gimana? Menurut gua sah-sah aja ya, karena pada dasarnya kita kan makhluk sosial nih. Gak bisa hidup sendiri ya? Iya, anak sosial banget. Jadi memang kita saling membutuhkan satu sama lain. Betul. Gitu. Kita nggak bisa hidup sendiri ya? Iya benar. Orang zaman purba aja juga hidupnya pasti saling berkumpul juga, saling membutuhkan satu sama lain, bener nggak sih? Iya, sampai kapanpun semua manusia itu akan membutuhkan satu sama lain menurut gue sih. Apalagi temen ya. Gitu. Nah, tapi kalau menurut lu memanfaatkan temen itu apa sih definisinya? Ya, memanfaatkan temen tuh seperti apa ya? Seperti ya tuh. Keren banget, KBBI banget gue orangnya. Memanfaatkan temen tuh kayak ya apa yang bisa lo petik, apa yang bisa lo pelajarin dari temen lo. Yang gitar contoh. Kayak lu nih? Ya bisa, cuman bisa-bisaan aja lo. Kayak Oke. aduh gue pengen bisa main gitar nih, temen gue kayaknya bisa main gitar. Ah bisa nih, gue minta ajarin. Terus gue bisa ngeliat dia main gitar, terus bisa gue curi-curi sedikit mungkin ilmunya gitu. Curi ya, bukan minta ya? Iya begitulah. Iya. Tapi kalau menurut lu ada sisi negatifnya juga nggak sih dari hal-hal seperti ini? Nah sebenarnya apa ya, tergantung kita pribadinya ini, kita bisa melihat dan apa ya, bisa memilah sebenarnya. Memilah? Nah, Memilah atau memilih nih? memilah. Oh, Karena apa ya, kayak pertemanan itu walaupun kita nggak bisa bilang orang itu negatif, kita nggak bisa bilang orang itu positif, kita nggak bisa menilai orang seperti itu. Ya.
kita nggak boleh menjustifikasi ya intinya. Iya. Ya. Tapi sebenarnya selagi kita bisa memilih aja apa yang bisa kita manfaatin dengan baik, toh orang lain pun akan ada yang memanfaatkan kita tanda kutip ya. Akan membutuhkan kita untuk mencari sebuah pelajaran baru, ilmu baru gitu sih. Jadi fine-fine aja, asik fine-fine aja. Nah, berarti kan kalau kita ngomongin kan ada sisi negatif dan sisi positifnya. Nah, kalau dari sisi negatifnya kira-kira lo pernah nggak sih dapet teman tuh yang toksik banget? Mungkin lo ada pengalaman yang lo bisa ceritain. Ada beberapa Oke. teman gue yang memang menurut gue pergaulannya tuh nggak masuk di gue ya. Mungkin dibilang salah, ya mungkin salah, tapi di balik ke guanya sendiri, guanya sih nggak pernah membawa itu sebagai apa ya, acuan gua untuk nggak berteman atau acuan gua untuk berteman. Jadi gue temenan sama siapa aja, pun ada yang nggak serk di gua dengan cara mereka bergaul gitu-gitu, guanya kan bisa memilih juga kak. Jadi Lo apa tahu ya? kapabilitas mereka masing-masing tuh seperti apa gitu? Atau Iya. ada hal lain? Iya, jadi ada hal yang positifnya gue deketin, tapi kalau ketika dia mengeluarkan sisi negatifnya ya gue bisa apa ya, bahasanya apa ya, mungkin ya bisa gue saring lah. Memfilter lah ya. Iya, jadi nggak ada sih yang terlalu toksik buat gue, karena gue aja bisa memilih menurut gue. Oke. Tapi kalau misalkan gue boleh berbagi pengalaman juga, menurut gue teman yang toksik itu adalah teman-teman tuh yang mungkin buat kondisi saat ini ya, kalau bisa dibilang kayak males banget nih buat menerapkan protokol kesehatan, apalagi kan dalam kondisi seperti ini kan sangat rentan banget ya. Kayak misalkan gue dulu pernah tuh waktu masih masa PSBB ya, dulu belum PPKM ya, masih jam PSBB, tapi waktu itu memang udah lewat sih PSBB-nya kan, dan udah kembali ke new normal gitu. Nah, ketika gue nongkrong, itu kayak gue tuh disuruh lepas masker cuy. Sumpah, gue dibilang, lu so-soan banget taat pemerintah, virus ini kan cuman konspirasi dan lain sebagainya, bla 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 bla. Itu kan nggak penting banget gitu. Nah, menurut gue sih itu sesuatu hal yang annoying banget gitu. Tapi kalau menurut lu ketika lu ada di situasi seperti gue tuh kayak gimana? Ya balik lagi, asal kita bisa memilah apa yang harus kita lakukan. Ya menurut gue ya bilang aja emang. Mungkin dibawa asik ya, dibawa bercanda ya. Ya gue masih pengen hidup kali. Ya aja santai. Iya, harapan kita masih panjang ya. Kita masih pengen jadi orang yang bisa berguna bagi bangsa dan negara. Apalagi buat Tuhan. Buat Tuhan. Hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bener banget. Gue kayak nggak bisa nih serius-serius minum dulu dikit kali ya. Oke. Emang rada ribet sih sekarang. Kayak harus buka masker dulu bentar minum. Tapi nggak apa-apa. Sisi positifnya adalah kita bisa terlindungi dari segala virus-virus yang ada. Iya, setuju. Karena jujur ya, selama gue minum Nggak apa-apa. Anggapnya rumah sendiri ya. bukan rumah kita cuy. Nah, sisi positifnya adalah selama COVID ya, puji Tuhan ya, ini kan udah berjalan selama setahun lebih. Jujur, selama COVID ini justru gue jadi orang itu yang nggak pernah sakit. Sumpah, gue nggak pernah sakit. Jadi gue bisa mengaitkan bahwa ketika gue menjaga kesehatan, gue menjaga kebersihan, gue pakai masker, itu tuh akan melindungi kita dari virus-virus yang mudah menempel. Karena jujur aja ya, sebelum masa COVID, gue tuh sering sakit ya, kayak lu tahu sendiri kan, yang tiba-tiba badan gue panas, tiba-tiba. Nggak, sebenarnya gue ngasih tahu itu juga sih kak. Kita nggak deket. Lu sakit lu nggak, gue nggak pengen tahu juga. Nggak pengen tahu ya. Sepenting apa gue sih buat lu ya? Nggak, tapi sebenarnya care sama temen tuh baik loh. Iya. Peduli sama temen gitu. Iya benar-benar. Sharing is caring ya jadi. Sharing is caring. Bener. Keren banget. Jadi poin hari ini adalah sharing is caring. Oke, kita tutup. Buru-buru amat. Oh ya, karena masa PPKM. Tenang aja, kita masih punya waktu 9 menitan. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau menurut lu boleh nggak sih kita pilih? Pilih-pilih temen menurut gua nggak boleh. Kenapa? Ya kalau lo memilih-milih temen, boundaries lo makin banyak gitu. Kayak apa ya, boundaries tuh? Kayak Apa ya, ini kayak- mengkotak-kotakan lah. Iya, ya. Bat. Pembatasnya Iya, banyak itu gitu ya. makin banyak. Jadi lo nggak bisa belajar banyak hal. Oke. Sementara kalau lo berteman dengan siapapun, ya akan banyak ilmu, akan banyak pelajaran yang lo dapet. Pelajaran hidup ya, pelajaran kehidupan. Asik, keren banget nih Pelajaran kehidupan. Berarti kalau menurut lu pilih-pilih temen itu menghalangi seseorang tuh untuk menjadi orang yang open minded nggak sih? Gimana kan?
ketika kita milih-milih teman itu akan membatasi kita dalam membuka pikiran kita. Bener nggak? Iya, itu jadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sih. Dengan adanya konsep lo memilih-milih teman tuh, jadinya ya lo nggak seterbuka itu pemikiran lo. Benar. Tapi pilih-pilih temen tuh nggak boleh. Tapi kita harus bisa memilah. Nah, memilah tuh kayak gimana misalnya? Ya itu kita harus bisa mana yang boleh kita ikutin, mana yang boleh kita deketin banget, atau yang mungkin hanya ya sekedar teman. Ya, kita harus bisa tahu porsinya lah. Kita harus membatasi diri kita, membentengi diri kita kayak dengan pendirian kita. Kayak gue nggak mau ikut-ikutan begini nih. Jadi jangan sampai lo punya temen yang punya sifat yang pengen lo hindari, terus karena lo temenan sama dia, lo jadi kebawa nih dengan alasan kayak, apalagi orang-orang zaman dulu mungkin ya, Iya, benar, mungkin benar, ya, benar. kayak temenan sama dia jadi kayak gini nih. Jadi nyalain orang lain ya? Iya, menurut gue harus dibentengi dari diri sendiri. Benar. Gitu. Tapi kalau menurut lu pribadi nih, ini kan kita udah ngomongin orang toksik, nah kita ngomongin orang yang terlalu baik. Menurut lu gimana? Kadang pusing juga ya. Kira-kira lu ada pengalaman yang mungkin bikin lu kesel atau mungkin bikin lu seneng terhadap orang-orang yang terlalu baik? Gue enggak sih, cuman gue paling kesel sama kata-kata gini, kamu terlalu baik buat aku. Udah gue pulang. Terlalu baik. Oke. Apa ya? Ya, gue nggak tahu nih kalau jawabannya kalau pertanyaan gini nih. Ya mungkin kalau lu nggak tahu, gue pernah ada pengalaman kayak gitu juga sih. Oh, Karena ya sebenarnya gue gimana, bukan bertanya sama lu nih, gue intrapersonal, gue nanya sama diri gue sendiri. emang lu pengen ditanya sebenarnya? Iya, karena nggak ada yang pernah merhatiin gue sih. Iya. Nah, Gimana pengalaman lu gimana? tapi gue mendefinisikan orang yang terlalu baik itu adalah orang yang pintar menurut gue. Ini terjadi pada saat gue di kampus cuy. Gue pernah beberapa kali ditolak masuk kelompok orang-orang yang pintar. Karena lu nggak pintar. Iya. Keras sih. Iya. Ya IP mereka 4,0, gue cuma 3,58 ya. Apalah artinya gue gitu kan. Emang lu pengen sombong aja nih. Nah, bercanda ya. Oke. Jadi pada saat itu memang karena saking perfeksionisnya mereka itu, mereka tuh kayak nggak mau dapat orang yang dianggap kayak nantinya akan jadi beban gitu loh. Bahkan Oke. ketika gue terpaksa harus satu kelompok dengan mereka, gue tuh bener-bener di-press banget sih, harus sempurna banget. Padahal waktu itu kan kalau segala tugas kelompok maupun pribadi kan ada yang namanya asistensi. Mungkin kalau asistensi bimbingan lah ya sama dosen. Menurut dosen udah bener, menurut dia masih salah cuy. Oh, terlalu perfeksionis. Terlalu perfeksionis. Apalagi waktu itu kita berada di suatu event kampus gitu. Jadi kita kayak bikin talk show. Ini saking perfeksionisnya nih orang ini, dia tuh ngapalin teks ya sesuai teks banget, sumpah. Kita waktu itu ada skrip tuh sekitar berapa ya? 15 lembar cuy. Dan itu dia hafal semuanya. Tapi pada saat kita talk show, mungkin grogi ya. Iya. Dia lupa cuy. Dia lupa, akhirnya ngadet. Nah, otomatis pada saat itu gua sama temen gua waktu itu jadi MC ya kan. Kita langsung pindah ke pertanyaan lain. Nah, setelah kita turun dari panggung tuh anak nangis cuy. Karena dia merasa nggak sempurna. Terus dia bilang bahwa gua nih gagal. Sampai dibilang di grup tuh kayak gitu cuy. Nah, menurut gua orang-orang yang terlalu baik atau terlalu pintar itu juga ada sisi annoying-nya juga. Menurut lu setuju nggak? Tapi itu pilihan pribadi orang masing-masing ya. Iya. Kita nggak bisa menyalahkan itu. Cuma Betul. alangkah baiknya itu ya hidup itu gimana ya? Hidup itu ada kesempatan. Jadi ya tahu porsi dan batasannya. Jadi kayak jangan terlalu segala sesuatu yang terlalu tuh menurut gua nggak baik sih. Oh iya, bener-bener istilahnya kalau bahasa gampangnya kalau makan terlalu banyak juga nggak baik. Nggak baik, nggak baik, iya. Karena contohnya akan seperti nggak, maksudnya itu Makasih memang ya. nggak sehat juga ya. Iya. Contohnya kan dari makan. Bahkan ada istilah yang bilang berhentilah makan sebelum kenyang. Ya.
Ya artinya dalam kehidupan ini memang porsinya tuh nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, tapi harus pas. Gitu. Iya betul, setuju. Nah, jadi intinya adalah kita mungkin boleh ya pilih, sorry, bukan boleh pilih, tapi mungkin kita nggak boleh milih teman. Pilih-pilih nggak boleh, tapi memilah itu bukan hal yang salah, bener ya? Iya. Nah, Jadi poin kita hari ini tuh sebenarnya itu. Pilih-pilih temen tuh nggak boleh, tapi memilah itu nggak salah. karena selama kita ada di jalan yang positif, selama kita berada di jalan yang benar, ya just keep going on lah. Kita lanjutin aja. Selama itu baik buat kita, baik buat orang lain maupun lingkungan kita ya, jalanin gitu aja gitu. Sebenarnya mungkin lebih pasti gini ya. Selagi lo bisa menjalankan sesuatu in a positive way, semua tuh akan berjalan dengan baik dan lancar. Iya. Itu kali mungkin ya. Karena mungkin memang Tuhan berpihak sama orang-orang yang baik juga kali ya. Contohnya orang-orang kayak gue. Oh iya, gue ngakuin itu sih. Iya bener. Iya kan lu terlalu baik buat gua, kayak misalnya pada hari ini tuh lu kayak yang bayar kopi gua, yang bayar roti gua. Keren. Keren banget. Ya, oke, jadi konklusinya adalah kita pilih-pilih ya memang nggak boleh, tapi memilah itu bukan hal yang salah. Ya sekali lagi kita tekanin itu, karena kedua hal itu adalah hal yang sangat berbeda. Selama kita ada di jalan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, kita terus jalanin itu aja. Dan ada satu ayat yang mungkin yang bisa teman-teman baca nantinya, ya itu di 1 Korintus 15 ayat 33. Kurang lebih seperti itu, janganlah sesat sebab pergaulan yang buruk rusak kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman tetap jaga diri kalian dimanapun kalian berada, tetap jadi berkat buat orang lain. Nah, Setuju. kira-kira ya sampai sini aja ya obrolan kita ya. Oke. Dan jangan lupa pantengin konten-konten kita berikutnya. See you the next time. Ntar dulu. Sebelumnya kita masih punya, selain di YouTube ya. Oh, iya, kita iya, punya iya. IG kita juga nih. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow IG kita, ada di Tough Generation. Jadi jangan lupa follow. Terus buat kalian juga jaga-jaga kesehatan, jangan lupa prokes kalau kemana-mana. Ya, Cuci tangan. cuci tangan. Kalau badan udah ngerasa nggak enak sedikit, ini contoh cuci tangan. Sebenarnya nggak usah dikasih contoh juga, orang tahu cuci tangan. Salah. Nah, jadi kalau badan udah nggak enak sedikit, gimana ya, menjaga aja. Kita saling jaga satu sama lain aja. Dan jangan jangan istilahnya jangan takut, jangan malu ketika kita mengalami suatu gejala-gejala yang apa ya, mungkin mengindikasi kita bahwa kita nih bisa aja nih kena gitu loh. Iya benar. Karena dengan kita terbuka, maka orang-orang lain juga akan membuka tangannya untuk menolong kita. Setuju? Oke. Oke, gitu aja ya dari kita ya. Oke. See you again. Gue Erik, pamit undur diri. Asik. Padahal udah closing statement loh. Oke, ulang lagi. Gue Erik. Gua Suryo, biasa dipanggil Roy, Oke. tapi bukan pakar telematika. Kita semua pamit undur diri. See you guys. See you. Toge